Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ati Sakinati, guru di MI Muhammadiyah Gedong Jaran, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Saya mahasiswa PPG mata pelajaran fikih Batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Yai Haji Abdurrahman Wahid, Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di MI Muhammadiyah Gedong Jaran, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, kelas 4 mata pelajaran fikih materi sholat Id. Selamat menyaksikan video pembelajaran uji kinerja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Kelas 4? Siap. Kelas 4? Hebat. Kelas 4? Juara. Kelas 4 hari ini apa kabar? Baik. Kelas 4 kalian semua siap belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Kelas 4 hari ini semuanya Cerdas. oke. Untuk hari ini anak-anakku semua berangkat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama ya. Dengan kita berdoa, semoga dalam belajar kita diberi kemudahan dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat di hari ini, besok pagi, dan pada kehidupan selanjutnya. Setelah anak-anak selesai pembelajaran ini juga masih merasakan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan khusus. Sebelum Bu Guru memulai pada materi pelajaran, Bu Guru akan mengabsen dulu kehadiran anak-anak. Yang pertama, Ahmad Fahri Husen, Afiatul Afifah, Faisal Pratama, Fathur Royan Pranaja. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran fikih. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sholat Idain ya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah tujuan dari pembelajaran yang kita sampai di sini adalah nanti menganalisis ketentuan
dan tata cara sholat idain agar terbentuk pribadi muslim yang bertakwa. Ya, tujuan dari pembelajaran kita nanti adalah menganalisis ketentuan dan tata cara sholat idain agar terbentuk pribadi muslim yang bertakwa. Nah, nanti setelah anak-anak mempelajari materi tentang sholat idain ini akan terbentuk jiwa atau pribadi anak-anak yang bertakwa. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi pembelajaran kita. Materi hari ini yaitu nanti tentang praktek sholat idain. Nanti anak-anak akan melaksanakan praktek, yang mana dalam prakteknya nanti akan guru bagi per kelompok. Sebelum masuk ke praktek, guru akan mengulang sebentar materi pada minggu yang lalu, ya, yaitu tentang apa? Pengertian sholat idain. Apa itu pengertian sholat idain? Sholat idain adalah sholat yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain pengertian, kita juga akan mempelajari tentang waktu pelaksanaan sholat idain. Ya, waktu pelaksanaan sholat idain, yaitu kalau hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal berapa? 1 Syawal. 1 Syawal. Kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah. Nah, selain tentang pengertian waktu pada minggu yang lalu, kita juga sudah mempelajari tentang hukum, ya. Hukum apa? Hukum melaksanakan sholat idain. Kemudian amalan-amalan sunnah. Kemudian tata cara Sholat idain. Nah, itu beberapa materi yang telah anak-anakku semua pelajari pada minggu yang lalu. Pada hari ini kita nanti akan melanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu tentang praktek sholat idain. Sebelumnya, Bu Guru pengen tanya dulu, penting nggak sih kita mempelajari sholat idain itu? Penting. Untuk apa sih kok kita mempelajari sholat idain itu? Untuk mengetahui sholat idain dengan benar. Bedanya apa sih sholat idain dengan sholat fardu yang jumlahnya 2 rakaat? Bedanya apa ya? Sama nggak? Beda. Bedanya apa? Yang pertama terletak pada niat. Yang kedua takbir. Takbirnya bagaimana? Iya, pada rakaat yang pertama jumlah takbirnya ada 7 kali, dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Oke, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang cara melaksanakan sholat idain. Kalau kemarin cara sampai mempelajari secara teorinya saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang prakteknya. Sebelum nanti anak-anak melaksanakan praktek, terlebih dahulu Bu Guru akan memperlihatkan video tentang tata cara sholat idain. Di situ nanti akan menampilkan gerakan sama bacaannya. Kalau mungkin anak-anak sudah tahu ya, kalau sholat idain itu pada rakaat pertama jumlah takbirnya ada 7, sedangkan pada rakaat kedua jumlah takbirnya ada 5. Di sela-sela takbir nanti juga ada doa atau bacaan yang harus dibaca, yaitu, ada yang tahu tidak? Bacaannya apa ketika takbir? Di sela-sela takbir itu Subhanallah walhamdulillah
Oke, silakan anak-anak bisa diamati dan diperhatikan video tentang tata cara sholat Idain. Ya, nanti bisa diperhatikan gerakannya dan juga bacaannya. Gerakan dan bacaan pada sholat Id. Kita akan mulai gerakan sholat dengan niat. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dilanjutkan membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian masuk pada takbir sampai 7 kali. Allahu Akbar. Setiap takbir dianjurkan membaca sambil Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kelima. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang keenam. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang ketujuh. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dianjurkan pada rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Suhuf Ibrahim wa Musa. Dilanjutkan rukuk sampai dengan sujud seperti mengerjakan sholat fardu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memasuki rakaat yang kedua dengan takbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kedua. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir yang kelima. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan dianjurkan membaca surat pendek Al-Ghasyiyah.
tausiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Masih semangat? Masih. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, tadi anak sudah menyaksikan video tentang tata cara sholat Idain. Di situ sudah cukup jelas. Setelah melihat video tadi, anak-anak semakin mudah tidak untuk mengerjakan sholat Idain? Apa masih bingung? Bisa ya? Bisa. Ketika nanti praktek sudah bisa ya? Sudah. Pada video tadi dijelaskan pada rakaat pertama kita melakukan takbir sebanyak 7 kali dan dianjurkan membaca surat pendeknya adalah surat Al-Alaq. Dan pada rakaat yang kedua takbirnya sebanyak 5 kali dan dianjurkan untuk membaca surat pendeknya surat Al-Waqiah. Ketika sholat Idain, setelah selesai sholat, kalau sholat fardu itu kita langsung berdoa terus pulang ya. Tapi kalau sholat Idain, setelah selesai melaksanakan sholat, kita mendengarkan khotbah. Sudah paham sampai di sini? Masih ada yang bingung untuk praktek sholat Idainnya? Kalau sudah paham, mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Idain di masjid dengan cara berkelompok. Nanti ketika praktek, guru akan membagi beberapa kelompok, ya. Dan pembagian kelompoknya berdasarkan jenis kelamin. Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Nanti pengelompokannya sendiri-sendiri. Walaupun dalam prakteknya itu secara kelompok, tapi penilaiannya tetap individu. Dalam hal gerakannya sudah sesuai apa belum. Ya, mari kita siapkan peralatan sholatnya, kita menuju ke masjid. Silakan kita mulai untuk praktek sholat Idain. Dimulai dari yang putra dulu. Untuk kelompok yang pertama, Mas Panca, Husein,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan disiapkan kelompok yang kedua. Mas Fatku, Mas Vito, Fares, Fadli, Rafiq, untuk kelompok dua yang bergerak sebagai teman adalah Mas Fatku. Caranya yang keras biar makmumnya benar. Ayo. Silakan. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Nanti dipersiapkan kelompoknya yang bertiga sebagai imam, Mbak Tika. melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Tapi ketika nanti pelaksanaan sholat id beneran, anak-anak juga melaksanakannya dengan cara yang khusyuk. Evaluasi guru terkait tadi pelaksanaan praktek anak-anak adalah sudah bagus, dalam pelaksanaannya sudah bagus, imamnya juga sudah keras suaranya dan makmumnya juga sudah
mengikuti gerakan imam dengan bagus, dengan baik dan sempurna. Ya, itu tadi sudah ada beberapa kelompok yang sudah berbagi dan sudah melaksanakan praktek sholat dengan benar, dengan sesuai dengan tata cara yang sudah anak-anak semua pelajari, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran tadi. Untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam hal materinya, tadi kan prakteknya ya, seberapa jauh kemampuan anak-anak ini ketika mempraktekkan sholat Id. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian semua dalam hal materinya, ini Bu Guru akan bagikan lembar kerja siswa. Pada lembar kerja ini sudah tertera nama dan nomor absen. Silakan nanti diisi nama dan nomor absen anak-anak semua, dikerjakan. Kemudian kalau sudah langsung dikumpulkan. Nanti dicari saja. Ayo dikerjakan yang teliti biar nilainya bagus-bagus. Setelah tadi anak-anak sudah mempelajari materinya, kemudian melihat video pembelajarannya, dan yang terakhir sudah praktek. Nah, ini untuk kemampuan kalian terkait materinya dan apa yang sudah dipraktekkan, apa yang sudah didemonstrasikan. Anak-anak dikasih soal untuk mengerjakan. Dari soal itu kan ada penilaian ya. Nanti dari penilaian itu akan tahu sudah seberapa jauh sih kemampuan anak-anak dalam memahami materi tentang sholat Id. Ada yang sudah jadi? Nih, maju. Tadi setelah kita melaksanakan praktek sholat Id, anak sudah melakukan praktek sholat Id. Setelah itu anak-anak juga sudah mengerjakan soal, sudah mengerjakan lembar kerja yang Bu Guru berikan, dan hasilnya insya Allah bagus-bagus kalau melihat sekilas dari kerja anak-anak semua. Maka untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini, tapi sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bareng-bareng. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Sholat Id adalah sholat 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ya, sholat Id adalah sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi kesimpulannya? Yang membedakan sholat Id dengan sholat fardu itu apa ya? Apa? Pada niatnya dan takbirnya bagaimana? Pada rakaat yang pertama, kemudian oke, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tadi anak sudah menyampaikan bahwa kesimpulannya adalah sholat Id itu adalah sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian bedanya dari sholat fardu itu terletak pada niat dan takbiratul ihramnya. Kelihatannya anak-anak sudah capek ya, tadi sudah melaksanakan praktek juga, sudah mengerjakan soal. Masih semangat tidak? Masih. Mana tepuk semangatnya? Oke. Mungkin pembelajaran untuk
hari ini sampai di sini dulu. Bagaimana tadi pembelajarannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Melelahkan tidak? Melelahkan karena anak-anak sudah melaksanakan praktek di masjid juga, mungkin kembali ke kelas lagi ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.